Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Terbuka dari kelompok 1 dengan tema role model. Kali ini saya akan sedikit ketua OSIS itu apa? Ungkapan. Halo, perkenalkan nama saya di sini Pramodya Nugroho. Saya di sini sebagai ketua OSIS masa jabat 2024-2025 di SMA Negeri 50 Jakarta. Apa memilih jadi ketua OSIS? Saya memilih jadi ketua OSIS itu karena saya ngerasa kalau misalkan saya di OSIS ini cuma sebagai anggota aja, menurut saya kurang. Apalagi kalau misalkan pengalaman ketua OSIS kan nggak bisa didapetin oleh semua orang. Jadi menurut saya kalau saya ngambil kesempatan ini, saya ngerasa saya nggak bisa berkembang. Jadi saya rasa dengan pengalaman ini itu membuat saya pas bekerja nanti tuh bisa jadi lebih baik lagi, yang dimana saya itu udah terbiasa yang namanya bekerja di bawah tekanan, bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan disiplin dan dengan bertanggung jawab. Menurut saya itu penting banget buat di lingkungan kerja saya nanti. Saya mau ikut OSIS karena itu. Saya kalau misalkan pulang sekolah tuh saya nggak langsung pulang. Jadi saya tuh pulang ya paling lambat itu jam 5:30 lah saya pulang. Tapi biasanya sih pulang sekitar jam 5 sore. Jadi kalau pulang kan biasanya jam 2 atau jam 3. Setelah itu saya ke ruang OSIS. Itu saya ngerjain yang sekiranya saya bisa kerjain, misalkan tugas sekolah atau tugas dari OSIS itu saya kerjain. Jadi biar ada kerjaan aja dan istilahnya absen muka lah gitu di sekolah. Terus pas sudah di rumah baru tuh saya bisa ngerjain sisanya atau yang belum selesai. Terus juga saya juga bisa ngabisin waktu sama keluarga biar nggak jauh-jauh banget sama keluarga. Itu biasanya saya ngebagi waktunya itu seperti itu. Ngomong Pak Pram tuh kalau misalnya di rumah tuh bisa ada waktu sama keluarga tuh dari jam berapa tuh Kak? Atau kira-kira berapa lama? Atau dari apa? Yang waktunya tuh nggak sibuk buat Kakak? Kalau lebih nggak sibuk banget itu paling ya kayak hari Sabtu sama Minggu itu ada waktu keluarga. Kalau misalkan hari-hari biasa kayak hari sekolah, pulang sekolah jam 6-an lah, jam 6 itu ya paling saya di rumah itu ngerjain tugas yang sekiranya belum, habis itu ya udah waktu sama keluarga ngobrol-ngobrol apa segala macam. Soalnya menurut saya kalau misalkan jabatan ini tuh juga harus ngobrol juga sama orang tua, jadi kayak perkembangannya sejauh apa, apakah ada masalah atau enggak, supaya itu juga bisa menjadi penyemangat bagi saya, supaya saya enggak bad mood atau overthinking gitu sama entah jabatan saya, entah lingkungan pertemanan saya dan masalah-masalah lainnya. Jadi perlu ada hubungan juga dengan keluarga itu tetap harus dijalin. Gimana perasaan Kak Pram waktu terjun jadi ketua OSIS itu? Apakah kayak mungkin udah tahu paling terus atau kaget atau gimana sih Kak? Awalnya sih emang dari awal tuh harus siap nggak siap ya, entah saya nanti tempatnya itu di ketua OSIS atau wakil tuh harus siap nggak siap. Jadi awalnya tuh saya nggak berekspektasi lebih, tapi alhamdulillah dapat kepercayaan dari teman-teman di sekolah di sini. Perasaan saya sih antara seneng nggak seneng ya, soalnya menurut saya ini bukan sesuatu yang harus disenangi banget itu enggak, tapi soalnya ini tuh kayak sebuah jabatan yang harus saya emban dengan sungguh-sungguh, sebuah tanggung jawab yang harus saya lakukan dengan baik gitu. Jadi pada awalnya mungkin ya seneng-seneng aja, tapi lama-lama kayak ya udah sih biasa aja. Lagi pula ini kan suatu tanggung jawab yang harusnya bukan saya banggakan, tapi harusnya saya emban dan saya kerjakan dengan baik. Jadi menurut saya seperti itu. Gimana kesan Kak Pram waktu jadi ketua OSIS sejauh ini? Apakah ada masalah atau sejauh ini masih biasa-biasa aja, atau mungkin udah dapet pengalaman baru mungkin? Kalau pengalaman baru sih pasti ada ya, yang dimana saya harus membagi waktu antara keluarga, antara OSIS saya, apalagi kan sih saya yang paling bertanggung jawab, dan juga tugas-tugas sekolah gitu. Kalau masalah sih paling ya kayak nilai ulangan saya turun, tapi nggak selalu signifikan banget, nggak sampai under 80 sih enggak. Tapi lebih ke kayak dulu kayaknya nggak gini, tapi terus jadi gini ya. Itu karena waktu belajar saya jujur terkurangi gara-gara jabatan ini. Tapi dari situ saya nggak nyesel, malah jadi bahan evaluasi bagi saya sendiri. Kalau sebenarnya saya tuh harusnya bisa lebih dari ini. Saya mungkin awal-awal masih belum terbiasa, tapi saya yakin kedepannya pasti bisa lebih terbiasa lagi. Apalagi saya menjabat di sini juga belum 1 bulan. Saya masih memiliki banyak evaluasi, memiliki banyak hal-hal yang harus saya biasain terlebih dahulu supaya bisa optimal kedepannya. Jadi cukup sekian
Kemudian ini kami itu mau menikah.